Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad al-mab'uts lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk kembali meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan di akhirat. Karena sekali lagi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan, bukan hanya sekedar yang dihafal, yang dipelajari, apalagi yang hanya dicatat, apalagi yang hanya didengar. Jadi kalau yang dihafal saja, sebatas dihafal, itu bukan ilmu, kata Imam Syafi'i, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu bagaimana yang hanya didengar, yang hanya dilihat, yang hanya disaksikan, yang hanya dicatat, tapi tidak mengubah kita dan tidak kita manfaatkan dalam kehidupan kita? Dengar aja, karena dihafal tuh susah loh jemaah. Coba tanya penghafal Quran, mereka jungkir balik, berjuang, banting tulang, begadang hanya untuk menghafal. Menghafal itu susah. Hafal lupa lagi, dihafalin lupa lagi, dihafalin lupa lagi. Itu aja kalau sebatas dihafal bukan ilmu, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu harus bermanfaat. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan dan bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar dihafal. Dan ini bukan berarti meremehkan hafalan. Hafalan itu sangat penting. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh orang dalam dunia ilmu, dan saya rasa ilmu apa aja, ya menghafal gitu loh. Menghafal adalah sarana yang sangat bagus untuk ilmu. Tapi kalau hanya sekedar dihafal, itu bukan ilmu. Ilmu itu harus diamalkan dan bermanfaat. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah membuat ilmu kita bermanfaat, bukan hanya tercatat rapi di buku catatan atau di laptop atau di iPad atau di gadget kita. Itu yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita kembali meyakini dan memahami dan menguatkan syahadatin kita bahwa kita ini hamba dan hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan untuk beribadah kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita kuatkan terus dari hari ke hari. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, kembali bersama Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama salah satu kitab beliau sangat fenomenal, sangat berpengaruh di tengah-tengah kaum muslimin dari zaman ke zaman, kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, yang menempati ranking kedua dari segi penyebaran, pengkajian, dan hanya kalah dari Kitabullah Al-Quranul Karim dari segi pengkajian dan penyebaran. Maka mempelajari kitab seperti ini adalah sebuah keberuntungan, yang harus
kita syukuri dan harus kita jaga. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, dan semoga kita istiqomah, karena untuk bisa benar-benar maksimal dan merubah diri dengan Riyadhus Shalihin, lalu Allah kasih taufik, itu harus dengan kesungguhan, karena kaidah para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang istiqomah, eksis, nah dia yang akan tumbuh. Jadi barang siapa yang eksis dan istiqomah, dia yang akan tumbuh. Kan gitu ya, makan sayur, makan protein, omega 3 dan lain-lain gak akan terlalu bermanfaat kalau cuma sekali doang. Makanan yang sehat itu harus dimakan tiap hari atau secara rutin. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Olahraga cuma sekali juga nggak terlalu ada gunanya, cuma sekali gitu terus bisa selesai, nggak terlalu ada manfaatnya. Olahraga tuh bermanfaat kalau rutin. Jalan pagi tuh bagus, tapi kalau cuma jalan sekali doang seumur hidup ya percuma. Ini yang perlu kita camkan. Maka mintalah pertolongan agar kita bisa istiqomah, walaupun sekali lagi sehari cuma satu hadis gitu kan, atau satu ayat, bahkan seringkali satu ayat kita potong jadi dua. Ini kayak hadis hari ini insyaallah kita potong jadi dua, jadi sedikit, tapi kan bukankah yang sedikit dan rutin itu yang merubah, dan banyak yang sekali-sekali itu yang kurang bermanfaat. Maka mintalah pertolongan agar kita bisa rutin dan istiqomah. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih bersama dengan bab mujahadah dan masuk ke hadis yang ke-6. Hadis Abu Hurairah, jamaah. Hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang penting buat kita. Mari kita baca. An Abi qala al-Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Beliau menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Namun wa fi kullin khair, tapi pada kedua pihak tersebut itu terdapat kebaikan. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu ada kebaikan. Lalu Nabi kita SAW melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal yang bermanfaat, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah.
wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu yang menimpa kamu, ada sebuah musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, mengenakan, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, atau fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan kalau saja saya bertindak seperti ini pasti hasilnya begini dan begitu. Jadi nyesal gitu loh. Coba kalau saya lakukan ini pasti hasilnya nggak begini, pasti kenyataannya nggak begini. Nggak boleh ngomong begitu. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftah amala syaitan, karena kata seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang cukup panjang, Jamaah yang Allah muliakan, mari kita pelan-pelan mengkaji hadis ini dengan segala keterbatasan kita. Kita mulai dari penggawalan pertama, jamaah, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, atau mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Hadirin, coba kita lihat lagi redaksi hadisnya. Apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah? Antum bisa catat baik-baik bahwa yang dimaksud mukmin yang kuat di sini adalah kuat dari segi iman, kuat dari segi iman. Jadi artinya mukmin yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang imannya lemah. Walaupun selama masih ada iman, ya bagus. Iman tuh nggak ada yang jelek gitu maksudnya. Iman tuh setitik apapun tuh bagus, positif, baik. Gitu jamaah. Dan bukan yang dimaksud adalah kuat dari segi badan atau kuat dari segi fisik, karena kuat dari segi badan dan dari segi fisik itu sifat netral, gitu loh. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, laisat mahmudatan wala madhmumah fi dzatiha. Jadi kalau kuat dari segi badan, dari segi fisik itu ya, itu tidak terpuji dan tidak tercela, karena tergantung, tergantung digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk maksiat tercela, digunakan untuk hal dunia yang berlebihan tercela. Tapi kalau digunakan untuk akhirat dan untuk maslahat dan manfaat dunia terpuji. Nah itu. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kekuatan dunia dan kekuatan fisik dan kekuatan badan itu netral, bisa terpuji, bisa tercela, bisa baik, bisa buruk, tergantung digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah,
untuk amalan akhirat, untuk naik haji ya, jalan gitu karena kekuatan fisiknya oke. Bantu sana bantu sini gitu, berangkat ke Sulawesi sekarang untuk bantu korban bencana. Itu bagus jamaah. Tapi kalau dipakai buat nggak jelas, maksiat atau hal duniawi yang berlebihan, nggak bagus, tercelah kata para ulama. Ini bukan bersin ya, jadi nggak bertahmid ya. Jadi yang dimaksud adalah kekuatan iman. Kenapa demikian? Coba kita lihat redaksinya lagi deh, balik lagi ke redaksi. Kata Pak Umar, lihat, al-qawi atau yang kuat itu sifat, ya kan? Itu na'at dalam ilmu nahu. Nah, sifat itu dikaitkan dengan pemilik sifat tersebut, man'ut. Nah, kata yang menjadi pemilik sifat kuat itu siapa? Kata Nabi, al-mu'min, mu'min. Berarti kaitannya ini dengan iman. Kaitannya dengan iman. Karena kuat ini sifat yang nggak bisa dipisahkan dengan pemilik sifat itu. Contoh, kalau kita katakan atlet itu kuat, misalnya perenang itu kuat, atlet renang itu kuat. Ketika kita mendengar atlet renang itu kuat, yang terbesit di benak kita, kuatnya dari segi apa? Pas dia naik sepeda, atau pas dia main bola? Kan enggak. Atlet renang itu kuat, itu berarti kaitannya dengan berenang. Kaitannya dengan berenang. Bisa dipahami enggak? Atlet Ironman itu kuat. Itu kan Ironman kan dikaitkan dengan ketahanan dan kekuatan ya. Atlet Ironman itu kuat. Yang terbesit di benak kita kalau dengar atlet Ironman itu kuat dari segi apa? Pas dia main catur atau pas dia main golf? Kan enggak. Dikaitkan dengan pada saat dia berenang, habis berenang sepeda, habis sepeda lari. Bener nggak sih? Ya gitu ya. Itu kemampuannya di sana. Jelas ya. Karena sebagian pihak, oh berarti ini secara fisik harus kuat. Oh bukan, fisik tuh bagus kuat, bagus lah. Masa fisik kuat itu jelek? Bagus. Tapi dalam hadis ini tuh arahnya ke iman. Karena mukmin gitu loh. Karena mukmin yang diangkat mukmin. Kecuali kalau Nabi angkat laki-laki itu kuat, berarti arahnya ke sifat kelaki-lakian, kejantanan gitu loh, dan lain sebagainya. Tapi kalau mukmin ya keimanan jamaah, kepada keimanan. Orang yang punya iman yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang imannya lemah gitu. Walaupun dalam iman itu semuanya baik, Masya Allah ya, dalam iman itu semuanya baik. Nah ini penting untuk kita camkan jamaah sekalian. Dan dari sini lihat betapa bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikaitkan dengan fisik, nggak semua orang punya fisik yang sempurna. Bahkan dari lahir ada yang cacat, ada yang nggak punya. Berarti startnya aja udah
udah timpang, dan seringkali ada masalah-masalah fisik yang nggak bisa diperbaiki. Ya kesian dong gitu loh, bukan salah dia, terus dia kurang dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari masalah iman, kita semua startnya sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah, startnya sama. Masya Allah. Dan sama-sama punya kesempatan untuk meningkatkan dan menguatkan iman kita kalau kita mau gitu loh. Yang jadi masalah kita nggak mau, yang jadi masalah kita lalai. Kita punya kesempatan yang sama. Kalau fisik belum tentu kita punya kesempatan yang sama. Ada banyak orang pas lahir jantungnya bocor, itu startnya aja udah beda, atau ada kelainan, atau yang disable. Jadi nggak usah khawatir, karena bukan itu tolak ukurnya. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya ada pada iman. Kalau iman kuat, walaupun fisiknya lemah minta ampun, walaupun fisiknya sakit-sakitan, maka engkau lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang imannya lemah tapi atletis, six pack, tubuhnya proporsional gitu jemaah. Walaupun atletis yang imannya kuat itu lebih bagus jemaah, karena lebih bermanfaat. Tapi sekali lagi parameternya ada pada iman. Parameternya ada pada iman. Nah, oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, berkuat iman kita. Kata Ibnu Hubairah, wa dzalika li anna al-mu'min al-qawi yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ghairahu. Kenapa lebih baik? Karena mukmin yang imannya kuat itu lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi berarti lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kesimpulan dari para ulama Ibnu Hubairah. Hadirin yang Allah muliakan, maka di samping kita punya perhatian sama fisik ya, iman dan kekuatan jiwa dan mental kita harus kita kuatkan terus, karena itulah parameter dari Allah Subhanahu yang Allah tetapkan dan Rasul SAW sampaikan. Jangan salah kaprah. Makanya para sahabat itu radhiyallahu ta'ala itu punya perhatian yang besar dalam masalah ini, punya perhatian yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jamaah, kalau bertemu dengan para sahabat, beliau akan mengatakan, halummu nazdadu imana, mari kita tambahkan iman kita. Ada nggak sih kita gitu? Simple nih ya, simple ya. Tapi ada nggak di antara kita pas ketemu teman-teman lagi duduk-duduk gitu, assalamualaikum bro, ya, mari kita tambah iman kita. Simpel ya, tapi kita nggak pernah ngelakuin itu. Subhanallah. Benar senang. Ta'alau nazdadu imana. Dalam riwayat yang lain kata Umar, mari, ayo ke sini, mari kita tambah iman kita. Mari kita tambah iman kita. Jadi konsentrasi para sahabat itu, konsentrasi Umar bin Khattab itu bagaimana menambah iman. Sederhana tapi dalam. Pernah nggak kita berpikir demikian? Pas kita lagi duduk-duduk, iman kita nih bertambah atau berkurang ya? Ayo mari kita tambah iman kita. Ta'alu nazdadu imana, atau halumu nazdadu imana.
ayo kesini, mari kita tambah iman kita. Dan ini bukan hanya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ijlisu bina nazdadu imana, mari kita duduk sejenak, kita tambah iman kita. Ayo duduk sejenak, tambah iman kita. Jadi bayangkan ya, mereka tuh ngajak ngumpul, ngajak kongko, kalaupun benar tapi nggak cocok juga ya bahasa kongko itu, ngajak duduk-duduk lah gitu lah, kita lihat itu kata ngajak duduk-duduk itu untuk nambah iman, bukan ngomongin orang, bukan ngomongin hal yang nggak jelas, ngomongin iman, untuk membicarakan iman dan bagaimana iman ini nambah. Ijlisu bina nazdadu iman, ayo duduk bareng kita, kita tambah iman kita. Makanya di antara doanya Abdullah bin Mas'ud, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikha, ya Allah tambahkanlah imanku, tambahkanlah keyakinanku, dan tambahkanlah ilmuku. Allahumma zidni imanan wa yaqina wa fikha, ya Allah tambahkan imanku, keyakinanku, dan ilmuku. Itu doanya Abdullah bin Mas'ud. Hadirin Allah muliakan, kalau Mu'adz bin Jabal bahasanya lain lagi. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ijlisu bina nu'min sa'atan, ayo duduk bareng kita, kita beriman sejenak. Jadi bahasanya beriman sejenak. Maksud beriman sejenak apa sih? Kita tambah iman kita sejenak. Kita tambah iman kita sejenak. Karena mereka tahu, kan yang paling dicintai Allah itu iman yang kuat. Maka harus ditambah, terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Ada kesempatan nambah. Ada kesempatan nambah. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu, ya'khudhu biyadi nafar min ashabihi, beliau mengambil tangan dari salah satu sahabat-sahabat beliau dan mengatakan ta'alu nu'min sa'atan. Beliau ambil tangan salah satu sahabat beliau dan beliau katakan, ayo mari sejenak kita beriman sejenak. Mari kita beriman sejenak. Ta'alu falnadhkurullah, ayo sejenak kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazdad imanan bi ta'atih, dan kita tambah iman kita dengan taat kepadanya. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratih, semoga Allah mengingat kita dengan mengampuni kita. Hadirin Allah muliakan, itu salah satu contoh bahwa para ulama kita, para sahabat-sahabat Nabi SAW itu sangat punya perhatian menambah iman mereka, menambah iman mereka. Nah pertanyaannya, perhatian kita terhadap iman demikian nggak? Emangnya di pandemi begini hanya uang yang turun jamaah? Hanya kesehatan yang menurun misalnya? Bukankah iman punya peluang untuk turun juga melihat kondisi seperti ini? Bukankah iman punya peluang turun ketika misalnya kita di PHK, ketika kita dibebas tugaskan? Bukankah iman punya kesempatan turun ketika misalnya terjadi bencana alam dan semuanya hancur? Bukankah iman punya kesempatan turun ketika ada masalah rumah tangga? Bukankah iman punya kesempatan turun ketika ada konflik? Ada banyak masalah rumah tangga ketika pandemi. Bukankah iman punya kesempatan turun ketika melihat anak bandel-bandel? Padahal kita juga yang membuat mereka seperti itu. Bukankah iman punya kesempatan turun? Terus mana konsentrasi kita? Oh, saya harus naikin iman saya. Saya harus naikin iman saya. Bukankah ketika kita lapar ya di malam hari, terus kita lihat isi kulkas kita kosong, secara insting kita langsung pesan makanan misalnya. Lalu kenapa insting itu nggak ada dalam masalah iman? Ketika 1-2 hari ini saya kok gini banget ya? Ada saya ini sikap saya kayak kayak bukan orang beriman, kayak orang nggak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti saya harus tambah iman saya. Saya harus tambah iman saya. Nah itu kan dikatakan Umar bin Khattab tadi.
Dikatakan Abdullah bin Mas'ud, ijlisu bina nazdadu imana. Kita duduk sejenak, kita tambah iman kita. Bukankah itu ucapan Mu'adz bin Jabal? Ta'alu nu'min sa'atan. Ayo kita duduk untuk beriman sejenak. Hal ini penting ya mas sekalian. Hal ini penting apalagi kondisi seperti saat ini. Coba tingkatkan iman kita, tinggalkan iman kita. Bukankah yang ini apa namanya? Ini semua tentang ujian keimanan. Adanya pandemi dan adanya masalah, adanya perubahan kondisi, itu semua Allah berikan kan, tidak lain tidak bukan tujuannya hanya satu, untuk menguji keimanan kita. Dalam surat Ali Imran ayat 140, Ali Imran 140, Allah berfirman ketika ini terjadi, sekilas info, ayat ini tentang perang Uhud, ketika tujuh 70 sahabat menjadi syahid dan banyak yang terluka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian mendapatkan luka, maka sesungguhnya orang kafir Quraisy di perang Badar pun mendapatkan luka yang serupa. Jadi kalau kalian merasa kalah, kalian terluka, orang kafir Quraisy juga di perang Badar, perang yang sebelumnya itu juga luka, itu juga kalah. Jadi hari ini kalian terluka, kemarin mereka terluka, itu biasa aja kata Allah. Wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan hari itu, kondisi itu memang kita putar di antara manusia. Agar apa? Lihat ini poinnya. Agar Allah membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Mana yang beriman. Jadi intinya, bayangkan, intinya ini bukan menang kalah kata Allah, bukan luka atau nggak luka. Ini kan hal besar jamaah. Perang Uhud itu hal besar. Tapi Allah mengatakan ini kita putar bukan untuk itu, tapi untuk memperlihatkan, membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Bayangkan saking pentingnya iman hadirin, saking pentingnya iman, sampai-sampai untuk membedakan Allah kasih kekalahan dan Allah biarkan orang-orang beriman terluka. Bukan membiarkan lepas tangan, tapi ini untuk menguji. 70 syuhada, kan nggak mungkin untuk hal receh. Ini untuk iman. Anda beriman nggak? Wa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Beriman nggak dengan hari kiamat? Bahwa semua akan dihisab. Beriman nggak bahwa dunia ini hanya ujian? Coba kita lihat ayatnya lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kita gilirkan di antara manusia. Bayangkan, kemenangan dan kekalahan dalam perang itu kita putar. Kejayaan dan kehancuran dalam kehidupan manusia kita putar, kita gilirkan. Suatu saat kita di atas, suatu saat kita di bawah. Suatu saat kita yang ada di atas, suatu saat kompetitor kita yang ada di atas. Suatu saat kita punya, atau kita tertawa, kita bahagia karena anak kita lahir. Suatu saat anak kita meninggal misalnya sebelum kita. Itu semua intinya apa sih? Untuk membedakan orang-orang beriman. Intinya itu. Intinya itu bukan meninggal atau bukan hidup. Intinya bukan pandemi atau normal. Intinya bukan itu. Intinya bukan hasil swab positif
dan hasil swab negatif, bukan itu intinya. Intinya kalau hasil swab positif, Anda beriman nggak bahwa ini takdir Allah? Atau Anda salahkan orang yang yang swab duluan lalu positif, lalu ketemu kita, lalu kita swab berikutnya, lalu kita positif juga, dan kita langsung simpulkan kita tertular oleh dia. Padahal bisa jadi kebalik, cuman dia duluan aja ngetes, bisa jadi dia ditularkan oleh kita. Kan suka gitu kan kita. Lo tau nggak si fulan itu positif kemarin tes swab atau antigen, aduh 3 hari yang lalu gue ketemu dia, gimana ya? Jadi tapi apa, tiga hari yang lalu saya ketemu dia, tapi secara psikis yang terbentuk gitu ya narasinya, dia nularin kita jarang mikir kita nularin dia, jangan-jangan saya nularin dia lagi, enggak kan, aduh jangan-jangan saya kena nih, tes benar, misalnya ada yang positif juga, oh dia nih, loh kenapa nggak mengatakan qadar Allah masyafa'al? Intinya kan bukan positif atau negatif, intinya beriman nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kekuatan iman Anda diuji, kekuatan iman ini tentang iman. Ada perubahan dalam kondisi rumah tangga, ini bukan tentang perubahannya, ini tentang iman Anda sedang diuji, kekuatan iman Anda diuji. Anda beriman apa enggak? Hadirin Allah muliakan, makanya ini tentang keimanan, karena ini yang jadi parameter, ini menjadi tolak ukur. Dan kalau kita bicara iman, kita bicara takwa, maka intinya ada di dalam hati. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, ini sesungguhnya lahir dari ketakwaan hati. Lahir dari ketakwaan hati, lahir dari ketakwaan hati dan jiwa, jemaah sekalian. Makanya ada sebuah ucapan menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim, perlu kita camkan. Kata beliau, fa'alam anna al-'abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa himmati la bibadani. Sesungguhnya seorang hamba akan bisa melewati perjalanan untuk sampai kepada Allah itu dengan hatinya, dengan himmah mentalnya, kesungguhannya, bukan dengan badannya. Subhanallah, bukan dengan badannya, bukan dengan fisiknya, bukan tentang tampan atau jelek, cantik atau buruk rupa, bukan tentang tinggi atau pendek, bukan tentang badan yang proporsional atau enggak, bukan, tapi dengan hati dan dengan mental atau semangat besar. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim lalu belum menjelaskan itu kepada kita, bahwa perjalanan menuju Allah ini bagaimana diselesaikan dengan hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan iman. Karena kalau hati beriman, seluruh anggota badan beriman. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau hati baik maka seluruhnya baik. Dan kalau ini tentang hati, ini tentang mental, ini tentang semangat, tentang spirit, maka sebenarnya nggak ada bedanya antara kondisi normal dengan pandemi. Makanya tidak ada alasan, jemaah sekalian. Dan ini bukan tentang orang lain, ini tentang kita ya. Artinya nggak ada ceritanya kita terpuruk lalu kita salahkan keadaan. Oh, ini tentang iman, ini tentang hati. Hati kita ada dalam diri kita, nggak ada masalah sama sekali. Makanya ini semua tentang mental, tentang iman, mental yang penuh dengan iman, itu yang poin.
Makanya para ulama mengatakan law kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha ajsamu. Kalau jiwa itu besar, maka tubuh akan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Bagus ya. Kalau jiwa itu besar, kata para ulama, law kanatin nufusu kibaran, kalau jiwa itu besar, maka fisik tubuh atau jasad akan keteteran untuk mengimbangi performa dari jiwa tersebut. Mata akan keteteran, tubuh akan keteteran, tubuh sakit-sakitan. Kenapa? Diajak bangun malam lagi, diajak bangun malam sama jiwa lagi, sama jiwa diajak qiyamul lail lagi, sama jiwa diajak qiyamul lail lagi, sama jiwa diajak baca Quran lagi, oleh jiwa diajak baca Quran lagi, sama jiwa diajak bantu orang lagi, bantu orang. Padahal fisik udah capek, udah letih gitu loh. Tapi sama jiwa nggak belum. Fisik bangkit. Belum, kita belum mengerjakan ini, kita belum hafalin Quran, kita belum berzikir sama Allah, kita belum bantu orang nih hari ini, kita belum berinfak, bangkit lagi. Aduh fisik, aduh udah capek nih. Ini tentang itu. Makanya kata para almar'u bi asgharihi, inti manusia kan dua, kata para ulama. Yang pertama hatinya, yang kedua lisannya. Subhanallah. Saking penekanannya seperti itu. Ya enggak ya, bukan dua, tapi itu penekanan. Hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan ketakwaan, itu intinya. Makanya kenapa dimasukkan ke dalam bab bersungguh-sungguh mujahadah? Ini kan hadis ini dibawakan Imam Nawawi dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Karena inti kesungguhan tuh, ini kesungguhan, kerja keras, misalnya hard working dan seterusnya. Ini semua tentang iman dan mentalitas itu aja, bukan tentang fisik yang sempurna atau fisik dengan kekurangan. Enggak. Kita banyak teman-teman kita disable lebih produktif daripada yang normal. Disable produktif, itu luar biasa. Mereka punya karya yang kita nggak pernah bisa buat karya kayak begitu. Kita kan lupa, kita pikirin masalah fisik. Enggak, ini masalah iman, masalah mental. Bahkan masalah iman lebih penting daripada kecerdasan. Oke, ada orang cerdas, jenius, tapi orang yang beriman, kita tahu, akan diliputi dengan keberuntungan. Beruntung itu seringkali lebih penting daripada kecerdasan. Kecerdasan nggak beruntung percuma juga. Iya kan? Kan makanya Allah mengatakan apa di akhir surat Ali Imran, saat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat yang berapa kali kita bahas. Wahai orang-orang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran. Ini ayat di bab sabar, bisa dibuka lagi. Sabarlah dan kuatkan kesabaran, kuat-kuatan nafas kesabaran, dan tetap berada di pos perbatasan, tetap berada di pos. Lalu bertakwa kepada Allah lah. Agar apa? Agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Gitu. Begitu juga dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya sehingga beriman. Yang imannya kok beruntung. Lihat, orang yang beriman tuh beruntung, jamaah, beruntung. Jadi keberuntungan tuh ada, bahkan ada polanya. Dan hidup tuh kalau beruntung tuh enak banget, nyamannya luar biasa. Kita, ya Allah, anak dapat nih, beruntung kita. Makanya hidup ini tentang kekuatan iman, jiwa dan mental, bukan tentang fisik, jamaah. Al-mu'minul qayyum khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Maka kuatkan iman, kuatkan jiwa kita,
mental kita. Itu yang perlu kita camkan, itu yang harus kita perjuangkan. Orang-orang besar itu besar bukan dengan fisiknya, tapi dengan jiwa dan mentalnya. Dan kalau hati udah kerdil, jiwa sudah kerdil, mental sudah kerdil dengan kekurangan iman, maka semuanya akan berakhir. Walaupun kita punya semuanya, walaupun fisik kita bagus. Betul, banyak orang yang fisiknya perfect bunuh diri, jamaah. Kita tahu itu. Kalau dalam fisik nggak ada cacat fisiknya, bahkan jadi idola ribuan orang. Ribuan orang pengen kayak dia secara fisik. Tapi begitu iman nggak ada, jiwa rapuh, hancur sehancur-hancurnya. Kita tahu lah. Bukan tentang ini, tentang iman. Makanya sampai Umar bin Khattab wanti-wanti, ayo duduk sejenak, kita tambah iman kita. Karena mereka itu ngerti bagaimana cara hidup di dunia. Kalau bahasanya, mereka tuh tahu cara bermain, hadirin. Makanya halumun nasdadu imana, ayo kita kesini, kita tambah iman kita. Kalau mau berhasil di dunia itu nambah iman. Ta'alau nasdadu imana, ayo kita kembali, kita tambah iman kita. Karena kalau Allah udah lebih cinta, kalau Allah cinta, ya teman-teman dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, kalau misalnya owner perusahaan kita udah cinta sama kita, kira-kira aja karir kita di perusahaannya bagus apa enggak? Kan ini hadisnya. Coba kita lihat hadisnya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai. Kira-kira kalau cinta, bisnis kita berkah apa enggak, gitu aja. Keluarga kita berkah apa enggak, rumah tangga kita berkah apa enggak, hari-hari kita berkah apa enggak. Tapi dicintai oleh Allah. Jadi sekali lagi, tapi uang saya udah nggak habis, nggak ada masalah, kan bukan faktor uang. Kuatkan iman. Tapi saya positif loh, ini kan bukan positif negatif COVID. Ketika positif, kuatkan iman, isi hari-hari ketika positif untuk menaikkan iman, maka kita akan mendapatkan peluang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sakit apa? Sakit yang lain lah. Tapi aku baru gagal berumah tangga, ya udah, kuatkan iman biar Allah lebih cinta kepada engkau. Ini bukan tentang punya pendamping atau single atau jomblo dan enggak, ini tentang iman. Jalan menuju Allah itu ditempuh dengan hati dan mental, bukan badan. Ini harus kita, hati dan mental. Karena kalau tolak ukurnya kesehatan fisik dan seterusnya, Nabi Ayub kehilangan 18 tahun tanpa manfaat yang besar. Tapi kenyataannya kan enggak. Padahal beliau sakit 18 tahun dalam riwayat. 18 tahun. Ini bukan sakit atau sehat. Ini tentang iman. Ini tentang iman, jemaah. Oleh karena itu, kuatkan iman kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bahagia. Makanya isu di
para sahabat dan para ulama tuh semuanya tentang itu. Ibnu Abi Syaibah pernah meriwayatkan dari Alqamah bin Qais An-Nakhai, itu kalau ngajak teman-temannya jalan, beliau ngajak teman-temannya jalan, karena yaqulu li ashabi, beliau ngajak teman-temannya jalan, imshu bina nazdad imana, jalan sama kita biar kita tambah iman kita. Masya Allah, ngajak kita jalan yuk, kita jalan. Kalau kita kan kita jalan mau kemana? Oh, kita lihat pemandangan. Jalan bareng yuk, kita touring. Enggak, kita jalan bareng, kita tambah iman kita gitu. Jadi mereka duduk, mereka ngumpul, mereka jalan, mereka pergi bareng. Itu intinya. Gimana nambah iman? Itu sampaikan Alqamah, karena mereka tahu ini yang membuat Allah cinta sama kita, dan ini membuat hidup kita walaupun tekanan berat, musibahnya banyak, mungkin sakit, mungkin virus, ini membuat kita bisa berjalan tegap ke depan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai jalan aja kita bisa gitu nggak sih? Kita lagi lu sama gua aja bareng sama di mobil gua, kenapa sih? Kita nambah iman gitu misalnya kan, gitu. Hal sederhana tapi kita nggak pernah ngelakuin kan. Kadang-kadang gitu lo udah dapat mobil belum? Udah di sini aja kan. Sering kita gitu kalau jalan bareng segala macam. Di mobil gua aja enak, di situ nggak, di sini kita nambah iman. Subhanallah. Atau kita ajak jalan, weekend ini kosong nggak? Gua kosong sih, ayo kita pergi. Nambah iman. Gitu jamaah, nambah iman. Subhanallah. Kita tuh dekat sama orang, jalan itu bukan tentang iman. Jadi kalau kita jalan sama orang karena persamaan hobi, persamaan kegemaran, mereka enggak. Mereka tuh cari orang-orang bagaimana biar iman kita nambah. Ayo kita besok sama siapa nih? Kayaknya kurang satu orang, si fulan aja. Fulan, kenapa lo milih fulan? Kalau sama si fulan, insya Allah peluang iman kita nambah lebih besar. Ada nggak sih kita mikir gitu? Pokoknya gue nggak mau berangkat ya kecuali dia ikut. Lu kenapa sih ngotot banget dia ikut? Biar iman kita nambah. Ini orang masya Allah, nanti kita diingetin, diajak bicara tentang Allah, biar gitu dong harusnya. Itu kan tadi Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Rawaha, sekarang Alqamah bin Qais, semuanya ngajak duduk, ngajak jalan, ngajak ngumpul. Itu intinya nambah iman. Intinya nambah iman. Kita hari ini justru sebaliknya, ninggalin majelis iman untuk dunia gitu. Lo kok nggak ikut kajian tadi? Gue ada urusan ini. Oke. Ya pantasan hidup kita nggak berkah. Giliran ada masalah bingung, masya Allah. Ya Anda ninggalin majelis iman untuk hal dunia. Ini majelis iman udah ada nih, Anda tinggalin. Dulu para sahabat nyari, ngajak ngumpul. Ini kita nggak perlu ngundang-ngundang orang, kita cukup datang aja, nggak ada waktu. Harusnya ngurus inilah, ngurus itulah. Lah dunia nggak ada habis-habisnya jamaah. Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Spirit untuk mengumpulkan harta, segala karir, segala macam, itu akan melalaikan, kata Allah. Alhaakumut takatsur. Spirit memperbanyak urusan duniawi itu akan melalaikan. Trennya pasti melalaikan kita. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi kalau kita nggak akan ada habis tuh dunia. Kita harus cut sendiri, nggak akan habis. Makanya simpel aja, kalau Allah sudah kita kasih sisa, ya nggak akan selesai. Allah kita kasih sisa waktu kita, sisa tenaga kita,
sisa energi kita, ya nggak akan selesai. Justru sebaliknya, Allah tuh dikasih prioritas. Allah yang kasih jantung kok. Perusahaan kita emang kasih jantung sama kita. Perusahaan kita atau klien kita dan itu hanya memanfaatkan organ yang Allah berikan kepada kita. Dan lucunya, kita lebih loyal sama yang memanfaatkan kita dibanding sama Allah yang memberikan kita itu. Lucu kita ya. Harusnya kan kita padahal di sisi lain kadang-kadang kita suka sebel, ada orang manfaatin gue banget deh. Tapi kenyataannya memang kita lebih loyal sama yang memanfaatkan kita dibanding sama zat yang memberikan kita semua itu. Subhanallah. Jadi wajar aja kalau kita suka dimanfaatin orang. Mungkin kita senang, emang kita loyalitas kita sama yang memanfaatkan kita kok. Manusia kan memanfaatkan kita. Emang kalau Allah la qadarallah misalnya, Allah pecahkan pembuluh darah seseorang, emangnya ada perusahaan yang memakai dia? Mereka kasih bayaran kita mahal, kita dikasih misalnya 50.000 US dollar. Itu kenapa 50.000 US dollar? Karena mereka memanfaatkan pemberian Allah kepada kita. Itu poinnya. Tapi kita lebih loyal kepada makhluk daripada sama pemberi kita, sama Al-Mannan, Al-Wahhab. Beda dengan para sahabat. Para sahabat, gimana caranya iman itu nambah, iman. Pokoknya di semua sisi, jalan bareng yuk, biar kita meningkatkan iman kita. Duduk bareng. Lo ada di mana sekarang? Gue lagi, udah selesai mau urusan lo, udah. Ngerapat ya? Ngapain? Nambah iman. Gitu dong harusnya. Nambah iman. Karena Allah lebih cinta kepada iman yang kuat dibanding iman yang lemah. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan esok biidznillahi ta'ala jika Allah mudahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tambahkan iman jemaah sekalian, karena orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.